Halo Za, Ya halo, lusa kita bawa ya draft buku lo ke penerbit. Udah ditanyain tuh. lusa ya? Iya, lusa. Gue belum yakin sama draft yang ini. Kayak ada yang kurang gitu. Kurang gimana sih? Lo maunya gimana biar hasilnya bagus? Gue masih butuh inspirasi nih. Kasih gue waktu ya. Emang lo mau ngapain? Ya udahlah, kabarin aja kalau udah siap. Gue bilang ke penerbit, jangan lama-lama ya. Dalam setiap perjalanan, aku bukan hanya menjelajahi tempat-tempat baru, tetapi juga mencari makna yang terselip di dalamnya. Aku tiba di sebuah tempat yang menyimpan kekayaan alam dan tradisi yang hidup. Jember, kota penghasil tembakau yang telah mendunia. Dan di tempat ini, aku akan memulai pencarian makna pada kehidupan itu sendiri. Pada hamparan tanah yang terbentang luas ini, tembakau tumbuh bukan hanya sebagai tanaman biasa, melainkan sebagai simbol warisan, semangat, dan harapan yang berakar dalam menembus lapisan waktu dan generasi. Karena ini sudah mulai siang, nggak apa-apa, segera akan diturunkan. Oke. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Pak Iryono. Mas Reza. Iya Pak. Aku senang sekali bisa ketemu langsung nih Pak. Saya Ya. tadi udah ngeliat ke ladang tembakau yang dipanen. Saya penasaran proses selanjutnya Pak. Oh, mantap sekali kalau Anda sudah melihat panen. Ini tepat kalau Anda sekarang datang di tempat pengeringan, namanya curing proses. Sekalian saya juga banyak pertanyaan buat Oh, Bapak. siap. Let's go kalau kita tertarik untuk melihat pengeringannya. Mari Oke. Pak. Suasana yang berbeda nih Pak. Biasanya ngobrol-ngobrol di warung kopi. Oh. Ini aroma tembakaunya. Nah, Pak. justru kita harus tempat yang lain supaya mendapatkan situasi yang lain. Dengan benar. begitu kita akan lancar ngomong apa aja yang kita butuhkan, Mas Reza butuhkan untuk tentang menjaga kualitas tembakau. Betul Pak. Kita bicara soal kualitas Ya, tembakau. Pasti membutuhkan kualitas SDM juga. betul. Ini kalau dari koperasi sendiri, apa nih upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, Ya, khususnya mungkin perempuan, karena saya perhatikan Perempuan. juga banyak perempuan yang terlibat Pak ya. betul ya. Jadi memang tembakau itu butuh sebuah perlakuan yang seolah-olah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ini kan sesuatu barang yang berharga gitu loh. Mm-mm. Jadi ibu pasti tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Dengan histori yang cukup panjang, Terus terus manfaat yang sudah dirasakan locally gitu ya, ya, dan secara internasional diakui tembakau Jember. Yang namanya tantangan pasti akan selalu ada kan Pak? tantangan yang pertama yang sering dihadapi adalah tentu karena ini adalah produk-produk alam. Tantangannya adalah bagaimana membuat alam itu bersahabat untuk tembakau. Itu yang pertama. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap kualitasnya. Yang kedua, Mas Reza, tembakau ini juga memerlukan sebuah sumber daya material yang tidak kecil. Artinya tantangan terbesar untuk pelaku usaha tentu di sini adalah sebuah modal usaha. Ketika kita berhadapan dengan masalah pembiayaan, kebetulan kita juga kenal dengan lembaga pembiayaan pemerintah yang namanya LPDP. Ini cukup membantu kita untuk memperlebar cakupan usaha kita. Udah punya hitungan nih, dalam setiap hektarnya kita perlu berapa modal. Kemudian kita dari berapa yang bisa digulirkan dari LPDP, berapa miliar pada waktu itu sudah lumayan juga, besar juga karena LPDP ini lembaga yang luar biasa. Kawasan kita atau luasan tembakau yang kita kelola itu akan menjadi lebih luas. Artinya volumenya akan semakin tinggi juga. Harapannya. Ini ya harapan kita ke depannya bagaimana LPDP bisa lebih banyak menciptakan spot-spot baru sehingga ketika LPDP itu memastikan untuk menggulirkan pendanaannya, maka dipastikan di situ akan ada pertumbuhan titik ekonomi baru. Ketika pertumbuhan titik ekonomi baru itu muncul, maka sasaran kita adalah bagaimana orang-orang yang terlibat tadi mendapatkan sebuah benefit dan kesejahteraan. Pak, terima kasih banyak. Ini saya mendapatkan banyak manfaat dari obrolan ini Pak, luar biasa. Sama-sama Mas. Nanti Mas Reza akan ketemu Pak Gunawan, dia karena expert di bidang pengolahan. Oke. Nanti akan saya kontak Pak Gunawan supaya ketemu Mas Reza. Wah, makasih banyak Pak. Kalau gitu saya pamit nih Pak. Oke, terima kasih Mas Reza atas kedatangannya. Aku melanjutkan perjalanan ini dengan bertemu Pak Gunawan,
Sama halnya dengan Pak Iryono, beliau merupakan pengurus koperasi TTN. Sebuah koperasi yang tidak hanya berperan dalam budidaya tembakau, tetapi juga menjadi jembatan bagi masyarakat sekitar untuk mengubah nasib mereka. Pada proses ini, para perempuan dengan sepenuh hati melanjutkan proses daur hidup tembakau. Dengan kesabaran yang luar biasa, mereka memeriksa setiap helai, meraba setiap tekstur, dan merasakan setiap aroma untuk memastikan bahwa hanya daun terbaiklah yang akan terpilih. Ibu mohon maaf mengganggu, belum pulang? Belum, masih bersih-bersih. Oh, saya pengen ngobrol sama ibu boleh? Boleh. Monggo silakan duduk. Oh, mari. Ibu udah bekerja di sini sejak kapan? Sejak tahun 1996. 28 tahun. Berarti tembakau cukup istimewa buat ibu. Iya. Awal mulanya gimana Bu? Maksudnya ibu jadi akrab sama tembakau, apa dari orang tua? Dari orang tua saya pedagang. Pedagang. Iya, pedagang tembakau. Daun-daun tembakau ini udah ibu kenali banget. Kalau kita berandai-andai ibu ya gitu, sedekat apa ibu dengan tanaman tembakau? Ya sedekat kayak anak dan ibunya gitu. Anak dan ibunya udah kayak anak sendiri, tahu nih. Anak ibu sendiri gimana? Sekarang S2. S2. Ya. Biaya dari koperasi ini TTN. Oh, dapat beasiswa Iya. juga. Jadi ibu berdedikasi di sini, keluarga ibu juga Iya. dapat bantuan beasiswa. Juga. Perasaan ibu senang banget. Iya, senang banget. Biasanya tanggung jawab ibu ke tembakau gitu apa aja tuh? Ya, Ngapain aja di bedakan warna gitu, kualitas. Ya warna juga bisa. dan kualitas? Iya, nggak sama. Kalau saya perhatiin kayak maaf ya Bu ya, Coklat semua. sama coklat semua gitu. Ternyata itu ada perbedaannya kualitasnya. Manfaat atau makna gitu dari tanaman tembakau sendiri buat ibu tadi terasa selain keluarga ibu jadi sejahtera, anak-anak sekolah tinggi. Ada Iya, buat teman-teman semua bisa bekerja, nggak nganggur lah gitu. Ya. Kan buat sehari-hari. Terima kasih sama TTN ini saya. Kalau harapan ke depannya nih Bu? Harapan saya semoga TTN ini bisa maju, sukses gitu, bermanfaat untuk masyarakat dan teman-teman semuanya. Di balik keberhasilan industri tembakau Jember, ada wajah-wajah perempuan yang tak dikenali orang. Padahal, mereka adalah sang penjaga tradisi yang memastikan bahwa tembakau Jember akan terus menjadi simbol kebanggaan. Bukan hanya bagi kotanya, tetapi bagi dunia. Perjalanan ini mengajarkanku sesuatu yang begitu dalam. Bahwa arti kehidupan kadang ditemukan dalam kerja keras, dalam ketelatenan, dan dalam cinta yang sederhana. Di sini, aku menyadari bahwa hidup adalah perjalanan untuk menjaga, bukan hanya memiliki.